Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk napas kehidupan yang baru yang Tuhan percayakan kepada kami pada hari ini. Kami boleh bangun dari tempat tidur kami bangkit dan akan memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Sebelumnya izinkan kami beribadah bersekutu kepada Tuhan melalui mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Daniel pasal 12 ayat yang ketiga. Demikian kesaksian firman Tuhan. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Pribadi yang menuntun banyak orang. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, melalui kehidupan seseorang yang menjadi penuntun bagi orang lain, misalnya pendamping dari teman-teman kita yang disabilitas, yang tidak bisa melihat, mereka menuntun, membawa agar saudara atau teman yang tidak bisa melihat itu bisa menemukan jalannya. Atau mereka yang mandiri selalu menggunakan tongkat sebagai penuntun agar dia boleh berjalan melangkah kemanapun yang dia tuju. Tujuan dari tuntunan tersebut membuat dia sampai ke tujuan yang diinginkan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini kita melihat bagaimana pribadi Daniel sebagai penuntun banyak orang. Saya memilih mengambil judul ini karena saya yakini Daniel sebagai seseorang yang pertama bijaksana. Ya, kita tahu Daniel ini adalah bijaksana. Kalau dalam kitab Amsal dikatakan orang yang takut akan permulaan pengetahuan, permulaan hikmat kebijaksanaan itu adalah dengan takut akan Tuhan. Dan kita ketahui sosok Daniel bersama 3 orang temannya ini adalah orang yang bijaksana, yang takut akan Tuhan. Bahkan makannya saja mereka mempantangkan diri untuk makan dan minuman raja. Mereka justru memilih untuk vegetarian dan tidak makan sama seperti yang diberikan raja kepada orang-orang pilihan yang nantinya bisa bekerja untuk raja. Dan Daniel terbukti bijaksana. Dalam kebijaksanaan ini pasti dia bisa menuntun banyak orang ke jalan, ke arah yang benar. Dan itu walaupun tidak tertulis, tapi saya berpikir sebagai orang yang bijaksana, dia pasti menuntun yang pertama orang-orang yang bekerja sama dia, bangsanya, dan yang lainnya. Lalu dikatakan sebagai pribadi yang menuntun ini, Daniel juga memiliki kehidupan yang benar. Dia hidup benar. Dia beribadah, dia berdoa kepada Tuhan. Bahkan ketika mendengar bahwa dalam sehari orang tidak boleh menyembah selain menyembah raja, ada ketetapannya, dia pulang ke rumahnya, dia pergi berdoa menghadap ke Yerusalem. Bagaimana dia menunjukkan jati dirinya sebagai orang yang hidup dalam kebenaran. Dan hidup kebenaran itu dengan hidup berdoa kepada Tuhan. Dan pribadi yang menuntun banyak orang ini adalah hidupnya bercahaya seperti cakrawala dan bintang. Luar biasa sekali. Seperti cakrawala dia bercahaya. Orang yang menuntun banyak orang ini, orang yang hidup bijaksana ini, dia akan bercahaya seperti bintang. Daniel di zamannya pasti kita ketahui dia bercahaya. Dia menjadi orang pilihan, bahkan langsung di bawah raja posisinya, melebihi dari orang-orang petinggi lainnya. Dia terpilih menjadi orang yang bercahaya pada saat itu di kerajaan Babel, bahkan sampai kerajaan Media Persia. Lalu yang terakhir, yang keempat,
orang yang pribadi yang menuntun banyak orang seperti Daniel ini, maka dia akan dikenang selamanya. Dia akan dikenang bahwa akan ada sejarah seperti yang dikatakan oleh salah seorang raja, bahwa hanya Allah Daniel saja yang luar biasa, yang bisa melakukan banyak perkara yang patut disembah. Bahwa apa yang dilakukan Daniel, kebijaksanaan, kebenaran, selain bercahaya, dia dikenang sebagai orang yang pernah berjasa di tengah-tengah kerajaan Media, Persia, dan Babel. Dan hal ini merupakan pembelajaran bagi kita untuk kita boleh belajar sebagai penuntun, sebagai pribadi yang menuntun banyak orang. Mari kita tuntun mereka ke jalan yang benar. Kita tuntun mereka untuk lebih takut akan Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Jadikan kami hamba-Mu, anak-anak-Mu, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, untuk menjadi penuntun bagi orang lain, sehingga kami boleh menuntun dalam roda dan kebenaran ke arah yang lebih baik. Kalau Engkau izinkan hamba-Mu melalui channel YouTube ini menuntun banyak orang untuk mengenal Engkau, menuntun banyak orang lebih memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu menjadi alatnya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.